Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus di Indra Agus Channel. Pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari tentang menentukan luas dengan cara koordinat. Ini kalau kita perhatikan ada 5 titik ya, 5 titik, masing-masing titik itu sudah ditentukan koordinatnya seperti terlihat pada gambar ini, pada layar ini. Itu titik A itu X A nya 1 atau Y A nya 2, kemudian ini titik B 16, titik C X nya 6 Y nya 6, kemudian titik D X nya 6 Y nya 2, kemudian titik E itu adalah X nya 3 Y nya 1. Jadi kalau kita gambar kira-kira bentuknya seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita gambar bentuknya seperti ini ya, ada 5 titik. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan ini adalah titik E. Itu koordinatnya adalah 3, X nya, Y nya adalah 1. Nah, ini adalah bentuk dari koordinat yang diketahui. Sekarang bagaimana cara kita menentukan luas dari bentuk seperti ini? Ini kalau kita lihat bentuknya adalah segi 5. Ini kalau kita perhatikan ya, ini kalau kita perhatikan ini titik B, ini titik C, maka jaraknya adalah kalau kita lihat X nya 6, kemudian di sini XB adalah 1, maka jarak ini adalah 5 meter. Kemudian ini kenapa 4 meter, ini Y nya 6, kemudian YA 2, YB 6, jadi 6 kurangan 2 adalah 4 meter. Kemudian ini kenapa 1 meter, ya ini kalau kita lihat X nya 3, Y nya 1, maka ini adalah 1 meter. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 2 luasan, yang pertama luas 1 dan luas 2. Jadi luas yang segi 5 ini nanti adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Kalau kita perhatikan luas 1 itu adalah 5 dikali dengan 4, itu adalah 20 meter luas. Kemudian luas 2 adalah berbentuk segitiga, berarti setengah alasnya 5, kemudian tingginya 1, maka setengah kali alas kali tinggi, maka luasnya adalah 2,5 meter luas. Total luas segi 5 ini adalah luas 1 tambah luas 2, yaitu 22,5 meter luas. Ini kalau kita menentukan luas bukan dengan cara koordinat. Jadi kita membagi poligon segi 5 ini menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk segi 4 dan bentuk segitiga. Bagaimana cara kita menentukan luas dengan koordinat? Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung luas dengan cara koordinat. Ini adalah kalau kita lihat, kita buat dulu titiknya, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, kemudian ditutup lagi dari titik A. Jadi kalau kita mulai dari titik A dan ditutup lagi dengan titik A. Ini adalah nilai X yang diketahui ya, kemudian di sini adalah nilai Y yang diketahui di soal. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini adalah akan terjadi perkalian. Kalau di sini kalau kita lihat Y1 dikali dengan X2, maksudnya adalah berarti Y1 Y ke 1 adalah 2 dikali dengan 1, kemudian sini Y2 dikali dengan X3, Y2 ini X yang ketiga, begitu seterusnya sampai Y ke N. Kalau X nya jadinya adalah XN plus 1 dikurang dengan X1 dikurang X1 dikali dengan Y2 tambah X2 dikali dengan Y3, begitu seterusnya. Selisihnya ini kemudian dibagi dengan 2. Jadi kalau kita lihat langkah ketiga, 1 itu adalah
ini satu, oh ini koordinatnya ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya 2 kali 1 adalah 2, kemudian 6 kali 6 36 yang warna biru di sini, kemudian 6 kali 6 36, 2 kali 3 6, 1 kali 1 1, kemudian yang warna merah 1 kali 6 adalah 6, 1 kali 6 6, 6 kali 2 12, 6 kali 1 6, 3 kali 2 6. Kemudian ini kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 81. Kemudian yang bagian ini juga kita jumlahkan menjadi 36. Jadi ini adalah 81 di 36, 81 bagian yang ini. Kemudian yang 36 adalah yang ini. Selisihnya adalah 45, 81 dikurang 36, 45 dibagi 2 jadinya 22,5. Jadi kita dapat luas bentuk segi 5 seperti yang di soal itu adalah 22,5 meter luas. Itulah menghitung luas dengan cara atau dengan kalau ada koordinat diketahui dari titik-titik, misalkan yang tadi adalah segi 5, titik segi 5 itu ada koordinatnya, maka kita akan bisa menghitung luasnya. Jadi kalau kita perhatikan ini masih bisa dibagi menjadi 2 bagian, segi 4 dan segi 3. Ya, jadi ada 2 luasan. Tapi kalau bentuknya tidak seperti ini, ya tidak bisa kita bentuk menjadi segi 4 atau segi 3 atau trapesium, maka cara yang solusinya adalah dengan cara menghitung luas dengan cara koordinat seperti ini. Nah, ini bermanfaat untuk sewaktu kita menentukan galian dan timbunan pada pekerjaan jalan, atau bisa juga pada pekerjaan saluran drainase. Galian dan timbunan itu kita butuh data luas penampang. Nah, luas penampang itu bentuknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maksudnya tidak bisa kita pisahkan menjadi segi 4, segi 3 atau berbentuk trapesium. Maka penyelesaiannya adalah menghitung luas penampang itu adalah menggunakan metode atau sistem koordinat ini. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.